Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pobion Kolfaveret Bagasti Nagata. Di sini saya akan membuat diagram IR menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Pertama, kita buat entity baru. Ini nama entity-nya kita buat customer. Setelah itu klik properties, pilih atribut. Sini kita akan membuat 4 atribut. Atribut yang pertama namanya ID customer. Untuk tipe datanya kita pilih logical. Untuk source type kita pilih varchar. Size-nya 25. Ini kita pilih primary user ID. Untuk atribut kedua kita buat nama customer. Data masih sama. Source type-nya varchar. Size juga masih sama. Nah, untuk ini kita pilih mandatory. Untuk atribut ketiga kita buat alamat customer. Data masih logical. Source type di varchar. Size juga 25. Pilih mandatory. Untuk atribut keempat nomor HP customer. Pilih logical. Untuk source type ke varchar. Size masih sama. Tentang mandatory. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan satu entity dan kita juga sudah mengisi atributnya. Ya, kita buat lagi entity baru. Di sini kita buat saja penjual. Setelah itu kita isi lagi atributnya. Masih 4 atribut. Atribut yang pertama itu ID penjual. Data masih logical. Untuk source type masih varchar.
size juga masih sama. Nah, di sini kita pilih primary user ID. Atribut kedua, nama penjual. Source type masih varchar. Nah, sekarang kita centang mandatory seperti yang tadi. Untuk atribut ketiga, kita buat alamat penjual. Size 25. Ini kita buat mandatory. Atribut keempat, nomor penjual. Pilih logical, pilih varchar. Size masih 25. Mandatory udah selesai. Nah, di sini kita sudah punya dua entity, dan masing-masing entity itu ada 4 atribut. Sebelum dihubungkan, kita buat lagi satu entity terakhir. Kita kasih namanya barang. Kita isikan lagi atributnya. Masih 4 atribut. Atribut pertama itu ID barang. Data type-nya masih sama. Itu source type juga masih sama. Itu varchar. Size juga begitu. Nah, di sini kita milih primary user ID lagi. Untuk atribut kedua kita buat jumlah barang. Barang. Di sini kita masih pilih varchar, size-nya 25. Nah, di sini kita pilih mandatory. Untuk atribut ketiga kita buat harga barang. Data type masih sama. Nah, untuk source type-nya kita pilih integer. Pilih mandatory. Untuk atribut keempat kita hapus saja. Nah, untuk atribut dari entity barang cukup 3 saja. Selanjutnya kita akan hubungkan customer ke penjual. Sini kita gunakan relasi ini.
Sini kita isi source key-nya customer, targetnya kita pilih penjual. Name on source kita buat beberapa. Untuk name on target kita buat saja 1 atau lebih dari 1. Untuk name on source juga boleh lebih dari 1. Nah, di sini target to source cardinality-nya kita ganti. Nah, selesai. Kita oke. Setelah itu kita hubungkan barang dengan penjual. Kita gunakan relasi identifying. Oke. Kita munculkan dulu labelnya. Nah, di sini sudah terlihat lebih dari 1 di entity customer, dan pada entity penjual ada 1. Maksudnya customer bisa menyewa lebih dari beberapa penjual, lebih dari 1 penjual. Sedangkan penjual ini hanya akan disewa oleh 1 customer. Nah, setelah itu coba kita jalankan. Kita engineer ke mode relasi. Kita pilih engineer. Nah, di sini sudah kelihatan kalau programnya sudah berjalan. Ada tanda seperti ini. Nah, di sini juga kelihatan keterangannya. Ini source type-nya tadi, varchar, integer. Nah, sudah kelihatan keterangannya. Sini ada jual, ID penjual, ID barang, penjual customer, penjual barang. Nah, di sini ada keterangannya customer, ID customer. Ini juga ada barang dan ID barang. Nah, mungkin sekian dari video singkat saya. Apabila ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.